teman-teman, nah balik lagi bareng aku. Di episode ini bakalan bahas jurusan bareng-bareng nih. Jurusan yang bakal dibahas kali ini yaitu adalah berhubungan dengan uang. Kira-kira jurusan apa ya? Nah, jadi di video ini aku bakalan ngasih tahu teman-teman jurusan akuntansi nih. Siapa nih yang mau jurusan akuntansi? Siapa nih yang cita-citanya mau bekerja di bank? Ini cocok banget. Langsung aja yuk tonton video ini dari awal sampai habis. Mata pelajaran apa aja yang nantinya bakalan dipelajari di jurusan akuntansi. Terus prospek kerjanya nanti bagaimana setelah lulusan SMK jurusan akuntansi. Kemudian kalaupun udah lulus di SMK, teman-teman bisa langsung kuliah. Kira-kira ambil jurusan apa ya? Langsung aja yuk simak videonya. Oke, jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi sekarang berubah namanya menjadi akuntansi dan keuangan lembaga. Disingkat menjadi jurusan AKL. Jurusan akuntansi ini berhubungan dengan transaksi keuangan, antara lain seperti mencatat, mengelompokkan, mengelola, menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan. Dari informasi yang saya dapat, teman-teman akan mempelajari mengenai laporan keuangan yang akurat dan bisa menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. SMK jurusan AKL ini, teman-teman akan dibekali dengan kompetensi dalam mengelola seluruh transaksi keuangan. Kemudian, materi apa aja sih yang akan dipelajari di SMK jurusan akuntansi ini? Tentunya, selain mata pelajaran muatan nasional dan muatan kewilayahan, teman-teman akan diajarkan materi muatan perminatan kejuruan. Mata pelajaran muatan perminatan kejuruan ini dibagi menjadi 3, yaitu dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Berikut ini akan kita bahas mata pelajaran pada dasar program keahlian dan kompetensi keahlian jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Yang pertama, ada pelajaran etika profesi. Mata pelajaran etika profesi ini akan membahas materi-materi yang menyangkut bagaimana kode etik dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan profesi teman-teman sebagai akuntan. Yang kedua ada aplikasi pengolah angka. Pada mata pelajaran ini, teman-teman akan mempelajari aplikasi pengolahan angka yang dapat digunakan untuk mempermudah proses kerja akuntansi. Kemudian ada pelajaran akuntansi dasar. Mata pelajaran ini akan membahas dasar-dasar ilmu akuntansi seperti konsep debit kredit, neraca keuangan, atau menyajikan laporan keuangan. Kemudian ada mata pelajaran perbankan dasar. Materi dasar-dasar perbankan yang diajarkan antara lain adalah sejarah uang, sejarah bank, fungsi bank, serta sistem operasional lembaga perbankan. Yang selanjutnya, teman-teman akan mempelajari praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Pada mata pelajaran ini, materi yang dipelajari adalah mengenai buku besar dan kegunaannya, menentukan debit dan kredit, melakukan posting pemindahan, entry dari jurnal ke buku besar, hingga menyajikan hasil posting entry jurnal ke dalam buku besar. Kemudian ada mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga ataupun instansi pemerintah. Mata pelajaran ini akan membahas tentang penyajian laporan keuangan kepada pihak luar berupa laporan neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas kepada pemegang saham, kreditor, supplier, dan pemerintah khususnya tentang profitabilitas dan kredibilitas perusahaan. Kemudian ada mata pelajaran komputer akuntansi. Mata pelajaran komputer akuntansi akan membahas mengenai sistem akuntansi yang menggunakan teknologi komputer untuk menjalankan
berbagai aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengelolaan keuangan. Biasanya, jurusan akuntansi menggunakan software Excel dan Mayo. Biasanya itu ya. Kemudian ada mata pelajaran administrasi pajak. Dalam mata pelajaran administrasi pajak, teman-teman akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan. Misalnya seperti pengertian pajak, fungsi pajak, kedudukan pajak, jenis-jenis pajak, tata cara pemungutan pajak, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pajak. Kemudian yang terakhir ada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada mata pelajaran ini, teman-teman akan mempelajari ilmu mengenai kewirausahaan dan akan memperkenalkan dengan berbagai produk kreatif yang bisa menjadi peluang wirausaha. Nah, itu dia teman-teman mata pelajaran yang teman-teman bakal pelajari. Nah, walaupun teman-teman yang udah lulus kemudian mau langsung kuliah, nah ini ada beberapa program studi ataupun jurusan di perguruan tinggi yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan kemampuan teman-teman. Bagi yang lulusan SMK jurusan akuntansi, teman-teman harus ngambil jurusan ini nih, beberapa rekomendasi jurusan teman-teman jurusan akuntansi. Rekomendasi buat teman-teman yang nantinya mau langsung kuliah dari SMK jurusan akuntansi. Yang pertama ada program studi jurusan akuntansi. Sudah pasti ya, ini akan menjadi yang pertama, karena teman-teman pastinya jika ngambil jurusan akuntansi, teman-teman udah mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola keuangan, mengevaluasi anggaran, membantu menyajikan laporan keuangan, dan bisa menilai laporan keuangan, melakukan analisis, dan masih banyak kemampuan-kemampuan lain yang teman-teman udah pelajari di SMK. Kemudian teman-teman akan dipelajari lagi di perkuliahan nanti. Jurusan perbankan. Jurusan kuliah yang cocok untuk teman-teman yaitu jurusan perbankan. Melalui program studi perbankan, teman-teman bisa lebih fokus untuk mempelajari dunia keuangan. Ada banyak sekali yang teman-teman akan pelajari, mulai dari bank, lembaga simpan pinjam, asuransi, pasar modal, serta transaksi dan lain-lainnya. Jika teman-teman mengambil jurusan perbankan ini, akan membantu teman-teman untuk berkomunikasi dengan baik, memiliki kemampuan manajerial, lebih teliti, pandai melakukan analisis, mampu bekerja dalam tim, lebih teliti dan tekun. Dan kemudian ada jurusan perpajakan. Jurusan perpajakan ini bisa menjadi solusi buat teman-teman yang mau lanjutin kuliah dari jurusan akuntansi. Jurusan perpajakan ini masih berhubungan dengan hitung-menghitung angka dan pengelolaan uang yang tidak jauh dari akuntansi. Jurusan perpajakan ini merupakan pendidikan vokasi yang membantu teman-teman untuk menjadi ahli pajak. Dalam jurusan ini, teman-teman akan mempelajari berbagai macam kewajiban dan hak wajib dari seseorang maupun badan terhadap pajak. Teman-teman akan mengetahui berbagai macam jenis pajak pusat seperti pajak daerah. Dengan memilih jurusan perpajakan ini, teman-teman akan memiliki beberapa kemampuan seperti mengetahui dasar teknologi dan komputer, bisa menyelesaikan permasalahan, mampu menyusun laporan perpajakan, bisa melakukan analisis, dan masih banyak lainnya. Nah, itu dia teman-teman beberapa rekomendasi jurusan kuliah buat teman-teman lulus dari SMK jurusan akuntansi. Walaupun teman-teman habis sesudah lulus SMK jurusan akuntansi, teman-teman mau langsung kerja boleh banget nih. Karena prospek kerjanya sangat banyak banget nih teman-teman dari jurusan akuntansi ini. Karena jurusan akuntansi ini banyak diminati. Karena prospek karirnya yang cukup menjanjikan bagi para lulusannya. Tiap perusahaan pasti membutuhkan tenaga profesional untuk mengatur keuangannya. Nah, berikut ini adalah beberapa peluang kerja bagi teman-teman lulusan jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Yang pertama, teman-teman bisa menjadi staf akuntan. Staf akuntan memiliki tugas untuk mengelola keuangan pada sebuah perusahaan. Yang kedua, ada internal auditor. Tugas seorang internal auditor adalah mengurus dan memastikan seluruh laporan keuangan
perusahaan telah sesuai dengan prosedur dan tidak ada penyimpangan dari alokasi keuangan tersebut. Kemudian teman-teman bisa bekerja sebagai perencana keuangan. Perencana keuangan bertugas untuk mengatur seluruh keuangan kliennya. Kemudian ada kredit analis. Seorang kredit analis bertugas untuk menganalisis kemampuan nasabah atau klien dalam membayar kredit yang mereka ajukan melalui beberapa aspek yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Kemudian teman-teman bisa bekerja sebagai kasir. Seorang lulusan akuntansi pastinya memiliki keahlian dalam menghitung yang cukup baik. Kalian ini akan sangat bermanfaat jika teman-teman bekerja di kasir. Kemudian teman-teman bisa bekerja sebagai teller bank. Tugas seorang teller bank antara lain adalah melayani penarikan, transfer dan penyetoran uang dari pelanggan hingga melakukan pemeriksaan kas. Teman-teman juga bisa bekerja sebagai customer service bank. Teman-teman bisa bekerja sebagai budgeting staff yang bertugas untuk menyusun, mengelola, dan membuat laporan mengenai anggaran yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Dan yang terakhir teman-teman bisa bekerja sebagai staff inkasso. Tugas ini adalah untuk menyiapkan dokumen-dokumen penagihan, staf mengontrol dan mencatat hasil-hasil penagihan perusahaan. Nah, banyak banget kan peluang prospek kerja dari jurusan akuntansi ini. Ini cocok banget nih buat teman-teman yang suka pelajaran hitung-hitung, yang suka menghitung uang, cocok banget nih buat teman-teman. Apalagi prospek kerjanya yang tinggi banget, peluang kerjanya yang banyak banget. Cocok banget nih buat teman-teman. Oke? Nah teman-teman, mohon maaf banget kalaupun datanya yang saya sampaikan ini kurang lengkap ataupun ada salah-salah, mohon maaf banget ya karena keterbatasan data. Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika teman-teman mau rekomendasiin video, teman-teman langsung komen aja ya di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.